Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa definisi akuntansi itu adalah sebagai sistem informasi yang bisa memberikan informasi keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Di sini kita bisa lihat yang berkepentingan terhadap informasi keuangan atau laporan keuangan itu dari dua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, berjumpa kembali di channel perkuliahan Teknokrat bersama saya Tri Dharma Rosmalasari. Hari ini kita akan membahas tentang materi pengantar akuntansi 1. Dan buku yang bisa kalian jadikan referensi adalah buku yang ditulis oleh Warren Reef tahun 2018 dari terbitan Salemba 4. Ada juga referensi yang lainnya yang ditulis dalam versi bahasa Inggris oleh Shaw Richardson tahun 2008 yang berjudul College Accounting. Oke, hari ini bahasan kita adalah mengenai tentang definisi akuntansi, kemudian profesi akuntansi, informasi akuntansi itu berguna untuk siapa saja, kemudian prinsip-prinsip akuntansi dan jenis-jenis usaha di Indonesia. Oke, kita mulai hari ini. Yang pertama adalah definisi dari akuntansi. Akuntansi itu sendiri adalah disebut sebagai bahasa bisnis karena bisa memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Ada juga definisi yang dijelaskan oleh Shaw Richardson tahun 2008 yang menjelaskan bahwa akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, merangkum informasi akuntansi menjadi satu informasi keuangan yang bisa dijadikan sebagai informasi keuangan bagi para stakeholder atau pengambil keputusan. Para pengambil keputusan di sini bisa dari sisi internal perusahaan, bisa juga dari sisi eksternal perusahaan. Nah, dari sisi internal perusahaan itu bisa disebutkan yang pertama ada karyawan, kemudian manajer, kemudian ada staf-staf akuntansi. Kemudian dari sisi eksternal itu kita bisa sebutkan ada pemerintah, kemudian investor, ada juga kreditur. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa definisi akuntansi itu adalah sebagai sistem informasi yang bisa memberikan informasi keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Di sini kita bisa lihat yang berkepentingan terhadap informasi keuangan atau laporan keuangan itu dari dua pihak. Yang pertama internal, tadi ada karyawan. Kenapa karyawan butuh dengan laporan keuangan perusahaan? Ini mereka atau karyawan itu bisa sebagai dasar ya. Jadi laporan keuangan itu bisa dijadikan sebagai dasar mereka untuk mengajukan kenaikan gaji. Jika dilihat dari laporan keuangan itu, oh ternyata pendapatan perusahaan itu meningkat dari bulan ke bulan atau dari periode sebelumnya ke periode sekarang, sehingga mereka ingin meminta kenaikan gaji. Itu dari sisi karyawan. Kemudian dari sisi si manajer atau staf akuntansinya, informasi keuangan ini dalam bentuk informasi keuangan itu bisa dilihat dalam bentuk laporan keuangan, itu dijadikan bahan evaluasi mereka dalam melihat kinerja. Bagaimana kinerja mereka di satu periode dengan melihat laporan keuangannya, apakah kinerja mereka itu baik atau buruk. Atau misalnya kondisi keuangan dari satu perusahaan bisa dilihat apakah pendapatan yang diperoleh si perusahaan di periode sekarang itu meningkat atau tidak. Kemudian dari sisi eksternal kita sebutkan tadi ada pemerintah, kemudian investor, kreditur, dan masyarakat. Dari sisi pemerintah itu informasi keuangan itu bisa dijadikan sebagai dasar bahwa pemerintah menentukan besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan melihat informasi laba rugi di suatu perusahaan tersebut. Kemudian dari sisi investor, nah ini menarik.
Kalau bentuk perusahaannya itu perusahaan perseroan terbatas di mana modal pemiliknya itu tersebar oleh, atau dimiliki oleh banyak, orang atau investor. Nah di sini peran informasi keuangan sangat penting. Kenapa? Dengan melihat informasi keuangan satu perusahaan, maka investor itu bisa menentukan dasar mereka membuat keputusan, apakah mereka layak untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut atau tidak. Oke, kemudian dari sisi kreditur, dengan melihat informasi keuangan, kreditur itu akan bisa menilai potensi si perusahaan ini layak diberikan kredit atau tidak. Bagaimana prospeknya nanti membayar cicilan utangnya di tahun-tahun ke depan itu apakah lancar atau tidak. Oke, kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ini juga bisa melihat atau memberikan, keputusan berdasarkan dari melihat hasil laporan keuangan, apakah si perusahaan ini bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bisa misalnya dalam bentuk CSR atau di bidang yang lainnya, atau memberikan bantuan kepada masyarakat. Dengan memahami dan mendalami ilmu akuntansi, maka kita bisa menggeluti profesi akuntansi. Misalnya menjadi seorang akuntan publik. Apa itu akuntan publik? Akuntan publik itu adalah seorang yang bisa memberikan konsultasi terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Dia mandiri ya, berdiri sendiri. Tentu saja untuk menjadi seorang akuntan publik ini harus didahului yang pertama pastinya menjadi sarjana akuntansi, kemudian lulus sekolah PPA, kemudian ada lagi tes-tes yang terkait dengan bagaimana bisa menjadi seorang akuntan publik. Kemudian selain akuntan publik juga profesi akuntansi yang lainnya adalah internal auditor. Nah, internal auditor ini biasanya bekerja di satu perusahaan, terikat oleh perusahaan tersebut, tugasnya adalah memeriksa laporan keuangan dan kinerja satu perusahaan dan dia selalu memberikan konsultasi terhadap peningkatan kinerja atau evaluasi terhadap laporan keuangan di perusahaan tersebut. Kemudian ada lagi akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini bidangnya adalah terkait dengan bagaimana mengolah perhitungan tentang biaya di satu perusahaan. Biasanya sih umumnya ini lebih kepada ke perusahaan manufaktur di mana di situ ada pusat laba, pusat pendapatan ya, pusat biaya. Jadi lebih ke perhitungan biaya-biaya di satu perusahaan. Kemudian lagi ada yang namanya akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan ini jelas kalau kita merujuk kepada pemerintah. Pemerintah satu organisasi di mana memang di sana juga membuat laporan keuangan. Jadi lebih ke keberuntukannya untuk laporan keuangan untuk dipublikasikan kepada publik, tanggung jawab kepada publik. Kemudian yang terakhir ada akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini contohnya dosen. Jadi memberikan ilmu akuntansi terkait dengan dunia pendidikan. Jadi tugasnya di dunia pendidikan. Oke, kemudian jenis-jenis dari ilmu akuntansi itu kita terbagi atas beberapa jenis. Jadi ada akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, kemudian itu ada akuntansi keuangan, kemudian ada lagi akuntansi lingkungan. Nah, kalau akuntansi keuangan ini lebih merujuk kepada informasi keuangan, laporan keuangan di satu perusahaan yang harus dibuat dan dilaporkan kepada berbagai pihak. Kemudian akuntansi manajemen tadi lebih kepada perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh satu perusahaan. Kemudian akuntansi lingkungan itu akuntansi yang terkait dengan akuntansi keperilakuan. Spesifikasi akuntansi berikutnya adalah akuntansi pajak. Nah, akuntansi pajak ini membahas tentang ilmu akuntansi terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa sistem perpajakan antara negara itu berbeda dan yang akan dipelajari ini sebetulnya khusus lebih kepada bagaimana perhitungan akuntansi untuk pajak di Indonesia. Bisa dibagi dua, yang pertama adalah perhitungan pajak untuk penghasilan pribadi, yang kedua adalah perhitungan pajak untuk PPh badan. Oke, kemudian ada lagi spesifikasi akuntansi yang lainnya yaitu akuntansi internasional. Nah, akuntansi internasional ini lebih kepada penerapan akuntansi di berbagai dunia. Karena kita tahu lingkup budaya dan tradisi tiap negara itu berbeda, oleh karena itu masing-masing negara itu menerapkan standar akuntansi yang berbeda untuk pelaporan keuangannya. Nah,
Namun, semakin majunya informasi, semakin, majunya ilmu akuntansi, maka di zaman sekarang ini ada yang namanya satu standar untuk pelaporan akuntansi bagi satu dunia ini, yang disebut sebagai IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, dengan adanya IFRS ini, maka standar-standar yang, berlaku bagi pelaporan akuntansi di seluruh dunia itu menjadi satu standar. Karena sebelumnya itu tiap negara itu, berbeda standar akuntansi yang diterapkan. Oke, kemudian, kita tahu tadi bahwa akuntansi itu merupakan satu sistem informasi yang bisa memberikan informasi keuangan dan ini sangat berperan bagi pencegahan adanya fraud atau kecurangan laporan keuangan, mencegah adanya tindak kriminal di satu perusahaan. Karena balik lagi kita, contoh melihat berita di koran, banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh satu perusahaan, apalagi ada kasus yang melibatkan perusahaan besar di mana, dan ini terjadi di Amerika tahun 2002, di mana perusahaan Enron itu melakukan kecurangan, manipulasi laporan keuangannya, menggelembungkan laba anak perusahaannya sehingga terlihat bahwa kinerjanya baik padahal faktanya tidak. Dan ini sangat merugikan, bagi investor. Oleh karena itu diperlukan satu, standar atau prinsip yang benar-benar dipegang teguh dalam menyusun satu laporan keuangan. Ada lagi kasusnya, Citibank yang melakukan kecurangan, kemudian ada PT Kimia Farma juga melakukan kecurangan di mana ini terbalik dari kasusnya Enron. Kalau kasusnya Enron itu meninggikan, labanya, kalau di Kimia Farma justru menurunkan labanya. Kemudian, kenapa kita harus melihat kita semua di sini bisa membaca laporan keuangan karena tadi, akuntansi itu bisa memberikan informasi terkait dengan keuangan perusahaan sehingga, sangat penting untuk dipelajari. Nah, bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik itu ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip ini diatur oleh yang namanya Dewan Standar, Akuntansi Keuangan. Nah, kalau di Indonesia itu sebutannya disingkat dengan DSAK, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh IAI. IAI itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian mereka itu membuat satu pernyataan yang disingkat dengan PSAK. PSAK itu adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, di PSAK ini dibuatlah aturan-aturan atau pedoman, bagi satu perusahaan bagaimana caranya membuat laporan keuangan yang baik. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam menyusun laporan keuangan. Antara lain, yang pertama adalah prinsip, entitas atau kesatuan usaha. Nah, prinsip entitas atau kesatuan usaha ini mengatur si laporan keuangan itu harus dibuat terpisah dari kepemilikan si, catatan keuangan si pemilik perusahaan. Sehingga tidak tercampur harta pemilik pribadi dengan hartanya perusahaan. Oke, kemudian yang kedua adalah monetary unit. Di sini penting sekali monetary unit dibuat karena laporan keuangan itu kan dibuat secara periode. Nah, misalnya tahun ini, kemudian tahun berikutnya, itu unit moneter yang digunakan itu harus sama. Jadi kalau tahun sekarang itu menggunakan rupiah, maka tahun berikutnya dalam membuat laporan keuangan juga harus menggunakan rupiah. Nggak boleh kita di tahun sekarang menggunakan rupiah, kemudian laporan keuangan untuk tahun berikutnya kita menggunakan dolar. Itu tidak dibenarkan dalam prinsip akuntansi. Kemudian going concern. Going concern ini adalah satu prinsip akuntansi yang memang harus diterapkan, diasumsikan bahwa satu perusahaan itu akan hidup terus-menerus sepanjang masa karirnya dan tidak dimaksudkan untuk bangkrut. Kemudian ada lagi konsep biaya. Konsep biaya ini artinya mengatur bahwa seluruh transaksi yang dicatat itu harus sesuai dengan harga perolehan harga pada saat barang tersebut dimiliki. Dan yang berikutnya adalah periode waktu. Tadi saya katakan bahwa prinsip akuntansi itu harus dibuat berdasarkan bisa, misalnya mingguan, bulanan, dan tahunan.
Oke, baik. Laporan keuangan yang dibuat itu pastinya agak berbeda sedikit bentuknya, dilihat dari, bentuk perusahaan yang ada, dia berdasarkan menyediakan barang atau produk. Nah, kita tahu dalam, dunia bisnis itu, perusahaan itu terbagi atas 3 jenis jika dilihat dari bagaimana mereka menyediakan jasa atau, produknya. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang, kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan jasa ini, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, artinya produk yang diberikan itu barangnya tidak kelihatan, jadi jasa. Contoh, seperti, tukang servis, apa ya, servis motor, kemudian, jasa tukang cukur, kemudian salon, itu kan tidak kelihatan bentuk, yang diberikan, yang didagangkan. Sementara untuk perusahaan dagang, itu, adalah satu perusahaan yang memberikan, atau menjual barang dagangan, produknya itu kelihatan gitu loh. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah, perusahaan yang memproduksi barang dengan membuatnya terlebih dahulu, jadi berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu, perusahaan yang membeli dulu barang dagangannya kemudian dijual. Sementara, si perusahaan manufaktur itu membeli bahan baku, dari bahan baku tersebut itu diproses menjadi barang jadi, setelah itu baru bisa dijual. Dengan adanya perbedaan karakteristik dari 3 perusahaan tadi, antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, otomatis ada sedikit perbedaan dari format laporan keuangan. Contohnya adalah di laporan laba rugi. Nah, untuk perusahaan jasa, unsur laporan laba rugi itu hanya terdiri atas 2 akun ya, yaitu akun pendapatan dan beban. Kemudian untuk perusahaan dagang itu untuk, bebannya, di akun bebannya itu kita akan menghitung harga pokok penjualan. Sementara di perusahaan manufaktur, untuk, format laporan laba ruginya itu, di situ akan menghitung harga pokok produksi. Jadi ada agak-agak sedikit berbeda untuk perhitungan, laporan laba ruginya. Untuk secara keseluruhan itu tidak berbeda jauh antara ketiga perusahaan tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat 3 bentuk perusahaan dilihat dari struktur modalnya atau kepemilikan modalnya. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang didirikan atau modalnya itu, dimiliki oleh satu orang. Sehingga nanti dalam laporan keuangannya itu dituliskan hanya modal A atau modal tuan B atau modal tuan C. Kemudian yang kedua adalah perusahaan partnership atau persekutuan, di mana, perusahaan itu modalnya terdiri atas beberapa modal, bukan hanya satu orang. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan perseroan terbatas atau biasa kita kenal dengan PT. Kenapa sebutannya PT? Karena, singkatan dari perseroan terbatas. Apa yang terbatas itu artinya adalah modalnya itu, hak milik perusahaan itu terbatas, dengan besaran saham yang dimiliki oleh si investor. Dan, perusahaan perseroan terbatas ini akan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan itu harus sudah diaudit atau diperiksa oleh seorang auditor eksternal. Inti dari ilmu akuntansi adalah satu sistem informasi yang bisa memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Nah, informasi keuangan ini sangat dibutuhkan oleh, berbagai pihak yang terkait terhadap kondisi keuangan tersebut. Bagaimana menyusun laporan keuangan itu sebagai pihak internal kita wajib tahu, dimulai dari identifikasi, kemudian, dicatat, kemudian dikomunikasi sampai proses pembuatan laporan keuangan. Nah, pembuatan laporan keuangan ini harus berdasarkan prinsip akuntansi yang sudah dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang dimaksudkan dalam, pernyataan standar akuntansi keuangan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pertemuan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like,
komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate